Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Habil dengan NIM 21103041019. Izin saya sini mau review materi layar, client server, master slave, pip filter, dan broker. Guna untuk memenuhi tugas review materi pola dan arsitektur perangkat lunak yang diambil oleh Bapak Andi Indah Pratama MKOM. Baik, langsung saja. Apa itu layar pattern? Nah, layar pattern adalah pendekatan dalam desain perangkat lunak yang membagi sistem menjadi lapisan-lapisan yang berbeda dengan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas. Nah, untuk keuntungannya sendiri, itu yang pertama pemisah tanggung jawab. Dengan membagi sistem menjadi lapisan-lapisan, setiap lapisan dapat fokus pada tanggung jawabnya sendiri. Nah, ini mempermudah pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian pada sistem. Yang kedua, keuntungannya yaitu adalah fleksibilitas. Karena setiap lapisan berkomunikasi melalui antarmuka yang ditentukan. Perubahan dalam satu lapisan tidak harus memenuhi lapisan lain, melainkan untuk meningkatkan fleksibilitas sistem. Dan yang ketiga adalah keterbacaan dan keterawatan. Nah, struktur yang jelas dan terdefinisi dari layar pattern membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pengembang lain, serta memudahkan pemeliharaan jangka panjang. Nah, untuk permasalahan sendiri itu di sini ada dua, yaitu over engineering dan kinerja. Nah, over engineering yaitu terlalu banyak lapisan dalam sistem yang dapat menyebabkan kompleksitas yang tidak perlu, serta menyulitkan pengembangan dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu tadi ada kinerja, yaitu komunikasi antar lapisan dapat mempengaruhi kinerja sistem, terutama jika tidak diimplementasikan dengan efisien. Nah, untuk layar pattern sendiri itu memiliki konsep juga, yaitu lapisan presentasi, yang kedua ada lapisan bisnis, dan yang ketiga ada lapisan data. Nah, itu seperti yang tertera di gambar ya. Oke, selanjutnya materi tentang client server. Nah, apa sih client server? Nah, client server adalah sebuah sistem yang melakukan fungsi dari client dan server untuk mempromosikan pertukaran informasi di antara keduanya. Nah, dalam model ini, klien merupakan pihak yang meminta layanan, sedangkan server merupakan pihak yang menyediakan layanan. Sistem client server memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses basis data yang sama secara bersamaan, di mana basis data tersebut akan menyimpan banyak informasi. Dengan demikian, client server model memungkinkan komunikasi antar klien dan server untuk membagi tugas dan melakukan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, untuk contohnya sendiri, yaitu contoh misal dalam mesin ATM. Nah, mesin ATM bertindak sebagai server yang menyediakan layanan kepada klien atau nasabah bank yang meminta layanan seperti penarikan uang atau transfer dana dan lain sebagainya. Nah, nasabah menggunakan kartu ATM dan PIN sebagai klien untuk berinteraksi dengan server, yaitu mesin ATM, untuk melakukan transaksi perbankan. Dengan adanya client server model dalam sistem ATM, proses transaksi keuangan dapat dilakukan dengan efisien dan aman. Nah, untuk keuntungan dan permasalahannya sendiri, nah di sini memiliki 3 keuntungan ya untuk client server. Yang pertama yaitu pemisah tugas, memungkinkan pemisah tugas antara klien dan server, memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih moduler dan skala yang lebih mudah. Yang kedua itu adalah skalabilitas, yaitu memungkinkan penambahan atau pengurangan server untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna yang berubah. Nah, yang ketiga ini ada fleksibilitas, memungkinkan penggunaan berbagai jenis klien seperti web browser, aplikasi mobile, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengakses layanan yang sama dari server. Nah, sedangkan untuk permasalahan ada 2 poin. Yang pertama yaitu single point of failure,
yaitu ketergantungan pada satu server dapat menyebabkan single point of failure, di mana kegagalan server dapat mengganggu semua klien yang terhubung. Nah, yang kedua ada overhead komunikasi, yaitu komunikasi antara klien dan server melalui jaringan dapat menimbulkan overhead yang signifikan, terutama dalam lingkungan dengan latensi tinggi. Nah, tadi ada keuntungan dan permasalahan. Nah, sedangkan untuk konsepnya sendiri yaitu klien server itu memiliki entitas yang klien yaitu entitas yang meminta layanan dari server, sedangkan server adalah entitas yang menyediakan layanan kepada klien. Oke, next materi yang selanjutnya yaitu master slave. Nah, apa sih itu master slave? Master atau slave adalah model komunikasi untuk perangkat keras, di mana satu perangkat memiliki kontrol searah atas satu atau lebih perangkat. Nah, ini sering digunakan dalam ruang perangkat keras elektronik di mana satu perangkat bertindak sebagai pengontrol, sedangkan perangkat lain adalah yang dikendalikan. Nah, singkatnya, satu adalah tuan dan yang lain adalah budak yang harus dikendalikan oleh tuan. Untuk contohnya yang paling umum dari ini adalah konfigurasi master slave, yaitu disk IDE yang terpasang pada kabel yang sama, di mana master adalah drive utama dan budaknya adalah drive sekunder. Nah, untuk keuntungan dan permasalahan sendiri, masing-masing dari keuntungan ada 3 dan permasalahan ada 2. Keuntungan yang pertama yaitu ada pembagian tugas, yaitu memungkinkan pembagian tugas yang jelas antara master dan slave, meningkatkan efisiensi dan skalabilitas sistem. Yang kedua ada toleransi kesalahan, dengan memiliki slave yang dapat mengambil alih jika master mengalami kegagalan. Pola ini dapat meningkatkan toleransi kesalahan sistem. Yang ketiga ada paralelisme, memungkinkan eksekusi tugas-tugas secara paralel, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, untuk permasalahan sendiri, yang pertama ada ketergantungan pada master. Nah, ini nih, kegagalan master dapat menyebabkan gangguan pada seluruh sistem jika tidak ada mekanisme pemulihan yang memadai. Ini salah satu permasalahannya. Nah, yang kedua ada synchronization, yaitu mengelola sinkronisasi antara master dan slave dapat menjadi kompleks, terutama dalam sistem yang besar dan atau terdistribusi. Nah, tadi ada 2 permasalahan dan 3 keuntungan dari master slave pattern. Selanjutnya ada materi pip filter. Nah, apa sih itu pip filter? Pip filter merupakan memecah tugas yang melakukan pemrosesan kompleks menjadi serangkaian elemen terpisah yang dapat digunakan kembali. Nah, secara definisi itu seperti ini ya. Pip filter itu adalah sebuah pola yang menggambarkan cara sistem memproses data dengan mengalirkan melalui serangkaian filter. Nah, jadi serangkaian filter yang saling terhubung melalui pipa. Nah, tadi ada kata pip gitu ya. Setiap filter bertanggung jawab untuk memproses data dan meneruskannya ke filter berikutnya. Nah, untuk contohnya sendiri, itu ini ada contoh yaitu antrean pesan yang untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan itu tidak diolah yang menjadi awal penerapan pola pipa dan filter. Komponen yang diimplementasikan itu sebagai tugas mendengarkan pesan pada antrean, melakukan pekerjaannya, lalu memosting pesan baru atau yang diubah ke antrean berikutnya secara berulang. Nah, tugas filter lain yaitu dapat mendengarkan pesan pada antrean ini. Seperti itu. Nah, untuk keuntungan dan permasalahan sendiri, keuntungan ada 3 dan
dua permasalahan. Yang pertama untuk keuntungan yaitu ada modularitas, memungkinkan pengembangan sistem yang modular dengan membagi proses menjadi serangkaian filter independen. Dan selanjutnya ada fleksibilitas, yaitu filter dapat ditambahkan, dihapus atau diubah tanpa mempengaruhi filter lain dalam sistem. Nah, yang terakhir ada pengolahan data berurutan. Nah, keuntungan ini yaitu data diproses secara berurutan melalui serangkaian filter untuk memungkinkan pengolahan yang terstruktur dan terkontrol. Sedangkan untuk permasalahan sendiri ada dua, yaitu overhead komunikasi dan kesulitan sinkronisasi. Nah, permasalahan yang pertama ini yaitu mengalirkan data melalui serangkaian filter dapat menyebabkan overhead komunikasi, terutama jika data harus diproses secara besar-besaran. Nah, jika menggunakan web filter itu seperti itu, ada overhead komunikasi. Dan yang kedua ada kesulitan sinkronisasi, yaitu sinkronisasi antara filter-filter dalam sistem yang besar atau terdistribusi dapat menjadi kompleks. Nah, ini ada materi yang terakhir yaitu broker pattern. Nah, apa sih itu broker pattern? Nah, broker yaitu pola arsitektur yang dapat digunakan untuk menyusun sistem perangkat lunak terdistribusi dengan komponen terpisah yang berinteraksi melalui panggilan prosedur jarak jauh. Nah, komponen broker bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan komunikasi seperti meneruskan permintaan serta mengirimkan hasil dalam mingguan. Nah, untuk definisinya sendiri yaitu broker pattern itu memiliki ada entitas perantara yang bertindak sebagai perantara antara komponen-komponen yang lain dalam sistem. Nah, broker sendiri itu bertanggung jawab untuk menerima permintaan, meneruskannya ke komponen yang tepat, dan mengembalikan respon kepada klien. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu dalam sistem antrian pesan. Nah, broker mengelola komunikasi antara produsen dan konsumen. Produsen mengirimkan pesan ke broker dan konsumen mengambilnya dari broker. Nah, untuk keuntungan dan permasalahannya sendiri, yang pertama ada keuntungan, yaitu ada 3 di sini ya keuntungannya. Yang pertama pemisah antar komponen, memisahkan logika bisnis dari implementasi infrastruktur dengan menggunakan broker sebagai perantara. Yang kedua ada scalability, yaitu memungkinkan sistem untuk diperluas dengan menambahkan atau mengganti komponen tanpa memengaruhi klien yang sudah ada. Yang keuntungan yang terakhir yaitu ada manajemen komunikasi, yaitu broker mengelola komunikasi antara komponen-komponen, mengurangi kompleksitas dalam sistem terdistribusi. Dan untuk permasalahan dalam broker sendiri ada 2 poin. Yang pertama itu single point of failure. Ketergantungan pada broker tunggal dapat menjadi single point of failure jika broker mengalami kegagalan. Nah, itu salah satu permasalahan. Dan yang kedua ini ada dalam kinerjanya ya. Kinerja sistem dapat terpengaruh jika broker menjadi bottleneck dalam komunikasi antar komponen. Oke, dari tadi hasil review dari materi layer, client server, master slave, pip filter, dan broker, dapat diambil kesimpulan masing-masing. Yang pertama itu dari layer pattern bisa disimpulkan yaitu pendekatan yang kuat dalam desain perangkat lunak karena memfasilitasi pemisahan tanggung jawab, fleksibilitas, keterbacaan, dan keterawatan. Meskipun memiliki beberapa permasalahan potensial, dengan penerapan yang bijak, layer pattern dapat menjadi alat yang efektif dalam pengembangan perangkat lunak yang scalable dan mudah dipelihara. Nah, dan yang selanjutnya ada client server dan master slave. Untuk kesimpulannya sendiri bisa disimpulkan bahwa dua pola arsitektur perangkat lunak yang umum digunakan dalam pengembangan sistem terdistribusi. Meskipun keduanya memiliki keuntungan dan permasalahan masing-masing, dengan penerapan yang bijak dan memahami konteks aplikasi yang tepat, keduanya dapat menjadi alat yang efektif dalam merancang sistem yang scalable, fleksibel, dan handal. Dan yang terakhir ada pip filter dan broker pattern. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu dua pola arsitektur perangkat lunak yang penting dalam pengembangan sistem terdistribusi dan modular.
Meskipun keduanya memiliki keuntungan dan permasalahan masing-masing, pemahaman yang baik tentang kebutuhan aplikasi dan konteks penggunaan dapat membantu memilih pola yang sesuai dengan penerapan yang bijak. Kedua pola ini dapat membantu membangun sistem yang scalable, fleksibel, dan handal. Oke, dan materi-materi tersebut tadi diambil dari sini ya, ada dari YouTube, channel YouTube-nya Pak Pandi Indah Pratama, yaitu yang pertama ada pola arsitektur perangkat lunak pertemuan 3, terus pertemuan 4, dan pertemuan 5. Dan ada dari beberapa situs website ya, ada dari URL website learnmicrosoft.com dan medium.com. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.